orang jemaah haji asal Provinsi Jambi telah sampai di Madinah. Tower SUTT roboh, aliran listrik di Kabupaten Kerinci dan sungai penuh padam total. Untuk bisa mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 19 Mei 2025, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Feni dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Anda hari ini, Saudara, 1.159 jemaah haji Provinsi Jambi sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Bahkan dari mereka ada yang sudah sampai di Madinah sebelum melakukan tawaf di Mekah. 1.159 jemaah haji Provinsi Jambi telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Mereka terbagi dalam 3 kloter dalam embarkasi Batam. Dengan rincian 453 orang jemaah dari kota Jambi, 13 orang jemaah dari Kabupaten Muaro Jambi, dan 35 orang jemaah asal Kabupaten Kerinci. Kemudian jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun 239 orang, jemaah haji asal Kota Sungai Penuh 81 orang, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 125 orang. Sebagian dari mereka sudah ada yang sampai di Madinah sebelum melakukan tawaf di Mekah. Mereka sudah melakukan rangkaian ibadah haji dengan melakukan sholat wajib dan ziarah ke tempat bersejarah. Humas Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Paspi Hani, mengatakan mereka telah diberikan pembekalan dan manasik terakhir sebelum keberangkatan jemaah, sehingga mereka dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Sejauh ini kondisi jemaah haji dalam kondisi sehat dan baik. Tim kesehatan haji juga akan terus memantau untuk menjaga kebugaran para jemaah. Mereka juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga pola makan yang baik, karena menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menggunakan fisik yang kuat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, kantor Kemenak Kabupaten Muaro Jambi saat ini tengah menyiapkan keberangkatan untuk 155 orang jemaah haji. Jemaah haji yang belum berangkat tersebut terdiri dari 147 orang jemaah dari kloter 20 dan juga 8 jemaah dari kloter 24. 13 jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi telah tiba di Madinah, Arab Saudi. 13 jemaah haji itu terdiri dari 5 jemaah yang tergabung dalam kloter 13 dan 8 jemaah yang tergabung dalam kloter 16. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi, Buhri, mengatakan seluruh jemaah haji yang telah tiba di Madinah dalam kondisi sehat dan mulai menunaikan rangkaian ibadah haji. Kantor Kemenak Muaro Jambi saat ini tengah menyiapkan keberangkatan 155 jemaah haji. Jemaah haji yang belum berangkat tersebut terdiri dari 147 jemaah kloter 20 dan 8 jemaah kloter 24. Jemaah haji kloter 20 dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 Mei 2025, sementara kloter 24 pada 26 Mei mendatang. Mereka udah nyampai, telah di Madinah dulu ya kan, dia ngambil arba'in. Jadi aktivitasnya seperti itu. Buhri menambahkan, jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi akan dilepas di Gor Kota Baru, Kota Jambi. Nantinya, para jemaah haji akan dijemput oleh petugas dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan Pemkab Muaro Jambi di masing-masing kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Monadi melepas keberangkatan 292 jemaah haji Kabupaten Kerinci. Monadi mengingatkan seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan fisik selama keberangkatan dan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
Bupati Monadi melepas keberangkatan 293 jemaah haji Kabupaten Kerinci kloter 18 embarkasi Batam. Pelepasan keberangkatan jemaah haji ini berlangsung di lapangan kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siula. Pada penyelenggaran haji tahun ini, Kabupaten Kerinci memberangkatkan 326 jemaah, ditambah 1 orang petugas haji daerah. Jumlah tersebut terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 13 yang berjumlah 35 jemaah dan kloter 18 berjumlah 293 jemaah. Monadi mengatakan Pemkab Kerinci sangat mendukung dan mengapresiasi niat baik para jemaah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Monadi berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan, membangun sikap toleran dan santun selama di Tanah Suci. Sampaikan para jemaah telah kami pernah dilepaskan supaya para jemaah ini fokus untuk ibadah, ya. Kalaupun ada sesuatu yang belum mungkin tidak mengetahui tentang Mekah, banyak ada pendamping, ya, ada ketua kelompok, ya, yang sudah benar satu ketua kelompok itu membawahi sebanyak 40 orang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, mengatakan pada keberangkatan jamaah haji menuju Asrama Haji Jambi, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Kerinci menyiapkan 14 unit mobil Hi-Es dan 5 unit bus. Jamaah haji kloter 18 dijadwalkan akan berangkat dari Asrama Haji menuju Batam pada Selasa dini hari. Selanjutnya, jamaah haji ini akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah untuk menunaikan ibadah haji. Ini jamaah haji Kabupaten Kerinci dari panitia tingkat kabupaten menyediakan 14 yang menggunakan Toyota Hiace, kemudian 5 armada bus. Kemudian akan didampingi oleh pihak Polres Kerinci, ada patwal, kemudian ada dari Dinas Perhubungan dan juga dari Pol PP, ya, dan juga dari Dinas Kesehatan, ya. Ada ambulannya dan juga dari pemerintah daerah. Selama perjalanan menuju Asrama Haji Jambi, bus jemaah haji dikawal ketat oleh pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Panitia Haji Kantor Kemenak Kerinci, dan tenaga kesehatan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sebanyak 1.159 jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Jemaah haji telah melakukan rangkaian ibadah haji dengan melakukan sholat wajib dan juga ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan petugas haji daerah Kota Jambi, Bapak Kamal Firdaus. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum, Pak Kamal. Waalaikumsalam. Baik, Pak Kamal, apa kabar Pak Kamal? Alhamdulillah, masih sehat, Mbak. Baik, Pak Kamal, seperti apa untuk kondisi terkini maupun juga situasi para jemaah asal Provinsi Jambi khususnya untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pak Kamal? Kami dari kloter 13, Pak. Saya masih berada di Madinah. Itu ada beberapa gabungan dari beberapa daerah, Kota Jambi, Kerinci, kalau 13 Kota Jambi. Di Madinah ini ada 2 kloter, 13 dan 14. Alhamdulillah, secara umum dalam kondisi yang sehat, cuma dari kloter 13 masih ada 1 yang dirawat di rumah sakit. Jemaah asal dari kloter 13 tersebut, Pak Kamal, apakah saat ini sudah mendapatkan penanganan kesehatan begitu dari sana? Sudah ditangani di Rumah Sakit King Salman Hospital. Baik, Pak Kamal, untuk jemaah haji yang memiliki penyakit yang beresiko tinggi, apakah ini disediakan transportasi khusus begitu? Sampai saat ini cuma 1 yang dirawat dari Provinsi Jambi di Rumah Sakit King Salman di Madinah. Oke, baik Pak Kamal, untuk hari ini apa saja rangkaian ibadah haji yang sudah mulai dilaksanakan? Untuk yang di Madinah, jemaah sudah melakukan ziarah ke tempat-tempat sejarah di Masjid Kuba, Masjid Kabitoi, tempat-tempat lainnya, Pak. Baik, Pak Kamal, kalau Anda bisa memvisualisasikan seperti apa antusias maupun juga keberadaan dari jemaah haji asal Indonesia ini ketika melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, Pak Kamal? Ya, antusias mereka sangat tinggi. Cuaca di sini dalam suhu 40 derajat yang sangat cukup panas.
mereka sangat mengikuti kegiatan baik sholat di Masjid Nabawi dan lain-lain. Baik, Pak Kamal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamal. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya tower SUTT roboh, sebanyak 38.286 pelanggan PLN di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh terdampak pemadaman listrik. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, aliran listrik di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh padam total selama 2 hari akibat robohnya tower saluran tegangan tinggi di Kabupaten Kerinci. Kegiatan rumah tangga dan juga usaha kecil terpaksa terhenti akibat tidak adanya suplai aliran listrik. Cuaca buruk yang terjadi selama seminggu terakhir membuat tower penyangga kabel saluran udara tegangan tinggi SUTT di Kabupaten Kerinci roboh. Robohnya tower yang terletak di perbukitan Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin ini mengakibatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh lumpuh total. Padamnya aliran listrik ini membuat warga hidup tanpa aliran listrik. Sebagian warga terpaksa harus menggunakan mesin diesel atau genset untuk mendapatkan aliran listrik sementara. Warga mendesak agar pihak PLN dan pemerintah daerah bertindak cepat agar aliran listrik kembali normal. Benar sekali ya, ini sudah termasuk hari ketiga listrik di Kabupaten Kerinci padam. Kami selaku warga masyarakat Kabupaten Kerinci merasa terganggu lah dengan padamnya listrik pada saat ini. Kami harap ada solusi dari pemerintah ataupun pihak PLN agar selesai dengan cepat. Pihak PLN Kota Sungai Penuh mengaku sudah mengirim tim teknis ke lokasi untuk memperbaiki tower yang roboh. Medan yang sulit dan kerusakan yang cukup parah membuat perbaikan tower hingga saat ini masih berlangsung. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tiang stasiun udara tegangan tinggi SUTT di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci roboh. Akibatnya listrik di Kerinci dan Kota Sungai Penuh padam selama 3 hari dan kondisi ini berdampak terhadap 38.286 pelanggan. Selama 3 hari, listrik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mengalami pemadaman, sehingga berdampak terhadap 38.286 pelanggan PLN. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Pitono mengatakan, listrik padam yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci disebabkan robohnya tiang stasiun udara tegangan tinggi di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Selain itu, terjadinya pemadaman listrik di Kerinci dan Sungai Penuh juga sering disebabkan jarak pohon dan SUTT terlalu dekat. Normalnya jarak pohon dengan tiang SUTT sejauh 3 hingga 5 meter. Gangguan padam itu ada 2 kategori ya, ada padam terencana dan juga padam emergensi. Ya. Padam emergensi itu biasanya karena ada gangguan. Nah, gangguan itu tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama dari peralatan dan juga dari luar. Dari luar itu ada pohon dan juga binatang. Masyarakat diminta untuk bersabar karena kondisi yang terjadi pada saat ini dan diperkirakan waktu perbaikan tiang SUTT akan memakan waktu 2 hari dan menerjunkan 100 orang petugas. Selain itu, pihak PLN mengalihkan tenaga listrik dengan menggunakan diesel dan diberlakukan sistem pemadaman listrik bergilir di Kerinci dan Sungai Penuh. Falan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. 5 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi memiliki lahan gambut yang mudah terbakar. Karena berdasarkan catatan dari BPBD Muaro Jambi, luasan lahan yang terbakar di tahun lalu mencapai 114,32 hektar.
Dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 5 kecamatan yang memiliki lahan gambut rawan terbakar saat musim kemarau. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, luasan karhutla pada musim kemarau tahun 2024 mencapai 114,32 hektar. Luas lahan yang terbakar tersebut terdapat di 5 kecamatan yang memiliki lahan gambut. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Marosebo, Taman Rajo, Kumpe, Kumpe Ulu, dan Sungai Gelam. Untuk mengantisipasi bencana karhutla, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah meminta pihak perusahaan untuk memastikan kandungan air di lahan gambut tidak kurang dari 40 cm dari permukaan. Tak hanya itu, Pemkab Muaro Jambi juga minta agar tim Satgas untuk mengencarkan patroli di daerah rawan karhutla. Penyumbang lahan gambut terbesar berada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 40%. 40% dari Provinsi Jambi, artinya betul-betul memang mayoritas berada di kawasan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kita perlu untuk mengantisipasi lebih awal, ya kan, kemudian kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kiranya untuk tetap sama-sama menjaga jangan sampai ada potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Alias menambahkan, bencana karhutla pada musim kemarau tahun lalu tak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga disebabkan oleh ulah manusia. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah kota mengimbau para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menghindari pinjaman online ilegal. Pinjol dapat merugikan peminjam secara finansial dan psikologis. Pinjaman online atau pinjol ilegal tengah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Layanan ini beroperasi tanpa izin resmi otoritas jasa keuangan sehingga tak terikat aturan dan perlindungan konsumen. Meminjam pinjol ilegal sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan masalah serius, mulai dari jeratan utang hingga ancaman kekerasan. Modus operandi pinjol ilegal sangat beragam, mulai dari penawaran bunga rendah yang menggiurkan hingga penagihan yang sangat agresif. Korban seringkali terjebak dalam siklus utang yang tak berujung karena bunga dan denda yang sangat tinggi. Data pribadi juga rawan disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Agar masyarakat tidak terjebak dengan pinjol ilegal, Wali Kota Jambi Maulana mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, untuk menghindari pinjol ilegal. Banyak masyarakat yang akhirnya diteror dan kesulitan mengembalikan pinjaman karena bunga yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan skema pendanaan alternatif berupa pinjaman lunak melalui Bank Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat atau Harkat. Program yang menawarkan bagi hasil hanya 3% ini menjadi solusi aman dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Program ini merupakan upaya pemerintah Kota Jambi dalam memberdayakan pelaku UMKM agar lebih mandiri dan tidak terjerat praktik rentenir berkedok pinjaman daring. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris serahkan SK pegawai non-ASN Dinas PUPR. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, dalam upaya memberikan kepastian hukum pekerjaan bagi para pegawai non-ASN, untuk itu Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan SK Gubernur Jambi untuk para pegawai di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Maka Allah akan menambah nikmat-nikmat lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris kembali menyerahkan surat keputusan Gubernur Jambi untuk pegawai non-ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Kali ini, SK bertanda tangan gubernur tersebut diserahkan kepada para pegawai non-ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada agenda apel pagi di lapangan kantor PUPR.
Gubernur Al-Haris mengatakan penyerahan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN yang belum diterima sebagai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu dilakukan untuk bisa menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik serta sebagai upaya komprehensif pemerintah provinsi. Dinas PU menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah dalam melayani segala kebutuhan masyarakat pada bidang infrastruktur. Kekhawatiran akan nasib para pegawai non-ASN yang belum mendapatkan kepastian hukum untuk pekerjaannya dinilai dapat berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Al-Haris berharap penyerahan SK Gubernur untuk pegawai non-ASN dapat memberikan semangat dan juga motivasi para pegawai untuk bekerja dengan baik dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Apel ini sekaligus juga saya menyerahkan SK dari seluruh pegawai yang selama ini bekerja di PU, yang termasuk mereka yang tidak yang memenuhi persyaratan, karena yang diangkat 31 Oktober 2023 tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Nah, sisanya yang di bawah itu semuanya kita angkat dan semua kita beri SK Gubernurnya. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Provinsi Jambi, total ada 625 orang honorer Dinas PUPR yang mendapatkan SK Gubernur Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 60 kendaraan dinas di Kabupaten Tebo saat ini belum membayarkan pajak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan 24 tersangka dan sejumlah barang bukti narkoba. Dari hasil pengungkapan, sekitar 500 warga berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Kasus penyalahgunaan narkoba ini berhasil diungkap polisi berkat kontribusi masyarakat yang berperan aktif untuk membantu memberikan informasi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar mengatakan, keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Selain terus melakukan upaya represif, Polresta Jambi juga melakukan upaya preventif untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Pada pengungkapan ini, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan 24 tersangka dan sejumlah barang bukti narkoba. Dari hasil pengungkapan, sekitar 500 warga berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba. Dalam 1 bulan terakhir ini, kita sudah melakukan penangkapan narkoba, ya, yang ada 13 perkara, 12 perkara itu berkaitan dengan sabu, 1 perkara pil ekstasi yang bisa diungkap, ya. Jumlah tersangka ini ada 24 orang, ya, laki-laki 21 orang dewasa, perempuan 1 orang dewasa, namun ada 2 orang yang akhirnya kita rehabilitasi, ya. Jadi rata-rata bahwa peranan tersangka yang kita tangkap ini 22 orang adalah sebagai pengedar dan yang sebagai pemakai itulah yang kita rehab. Kombes Pol Boy Siregar menambahkan, Polresta Jambi berkomitmen menjaga wilayah kerjanya dari bahaya laten narkoba demi masa depan generasi muda. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Satpol PP Kota Jambi melakukan penertiban gelandangan dan juga para pengemis. Penertiban kali ini mengamankan 21 orang, mulai dari pengamen hingga manusia silver. Dinas Satpol PP Kota Jambi melakukan operasi penertiban gelandang dan pengemis di berbagai titik strategis yang dinilai rawan aktivitas gepeng dan anjal, seperti di kawasan Simpang Rimbo, Simpang Mayang, dan beberapa ruas jalan protokol lainnya.
Dalam razia itu, Dinas Satpol PP Kota Jambi mendapati para pelaku sedang beraksi, baik mengemis, mengamen maupun berdandan sebagai manusia silver demi menarik perhatian pengguna jalan. Gelandangan dan pengemis ini diamankan oleh petugas dan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pendataan serta pembinaan lebih lanjut. Beberapa di antara gelandangan dan pengemis mengaku nekat turun ke jalan karena alasan ekonomi. Kepala Dinas Satpol PP Kota Jambi, Feryadi, mengatakan, dari 21 orang yang diamankan, 3 di antaranya masih berusia anak-anak. Ketiganya ditemukan sedang mengemis di tengah keramaian lalu lintas. Feryadi menambahkan, operasi ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menekan jumlah gepeng dan anak jalanan. Feryadi mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis agar tidak memicu ketergantungan dan mendorong penyalahgunaan ruang publik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 60 kendaraan dinas di pemerintah Kabupaten Tebo menunggak pajak. Tunggakan kendaraan dinas tersebut bervariasi, ada yang mencapai 2 tahun bahkan lebih. Kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Tebo masih banyak kedapatan menunggak pajak. Kepala UPTD Samsat Tebo Ridwan mengatakan, ada 60 kendaraan dengan rincian roda 2 42 unit dan roda 4 18 unit. Tunggakan kendaraan dinas tersebut bervariasi, ada yang 2 tahun bahkan lebih. Sehingga belum dapat dipastikan berapa total tunggakan yang harus dibayarkan pemerintah Kabupaten Tebo atas kendaraan dinas itu. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk kendaraan dinas Kabupaten Pemda Tebo itu untuk tunggakan jatuh tempo di 2024 itu sebanyak 60 unit yang terdiri dari 18 unit roda 4 dan 42 unit roda 2. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Agus Nazar sedang melakukan bersih-bersih untuk mengecek dan akan menertibkan kendaraan dinas yang menjadi beban APBD untuk dilelang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni. Dan saya Vida Francisca, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.